Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 5 Februari 2025. Sari berita penting. Pelaku curanmor dibeku Polres Kerinci saat bersembunyi di loteng rumah. Berita kedua, tak masuk database, puluhan honorer di Kabupaten Tebo dirumahkan. Berita ketiga, cangkang sawit diduga jadi penyebab kecelakaan tewasnya pelajar di Padang. Berita selengkapnya. Jajaran Polres Kerinci berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang meresahkan masyarakat. Seorang pelaku berhasil diamankan saat berusaha kabur dengan bersembunyi di loteng rumah. Pelaku bernama yang berhasil diamankan itu yakni Pengki Putra, berumur 37 tahun, warga air terjun Siula Kerinci. Pelaku ternyata telah melakukan pencurian sepeda motor di 5 lokasi. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan membenarkan hal itu. Ia menyebutkan pelaku ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 lalu. Pelaku ditangkap setelah kita mendapat informasi bahwa pelaku berada di sebuah rumah Desa Kototuwo di Pati 7 Kerinci, katanya. AKP Ferry Prasetyawan didampingi Kanit Ibda Riki mengatakan pelaku curanmor atas nama Penggi ditangkap atas laporan masyarakat dengan nomor polisi 01-1 Romawi _2025 SPKP Polsek Sitinjau Laut Polres Kerinci Polda Jambi tanggal 10 Januari 2025. Dari pengakuan pelaku, beliau telah mencuri motor di 5 lokasi. Terakhir mencuri motor di Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, ujar Kasat Reskrim. Kasat juga mengungkapkan ketika pelaku Penggi ditangkap melakukan perlawanan mau kabur. Pelaku sempat mau kabur dan sembunyi di loteng rumah, katanya. Atas perbuatannya, Penggi terkena ancaman pidana pasal 362 KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, tenaga honorer yang tak masuk database di Sekretariat Daerah Setda Tebo sudah banyak yang dirumahkan atau dipecat. Selain yang tak masuk database, tenaga honorer yang ikut calon aparatur sipil negara CASN tahun 2024 lalu dan tidak lolos juga sudah ada yang dirumahkan. Hal demikian tentunya menambah angka pengangguran di Kabupaten Tebo. Selain itu, Pemkab Tebo pun tak mampu lagi membayar gaji tenaga honorer tersebut. Sekda Tebo, Teguh Arhadi, membenarkan banyak tenaga honorer yang harus dinonaktifkan pasca keluarnya surat edaran dari pemerintah pusat. Sekda menerangkan sesuai instruksi Menpan RB yang tidak masuk database tidak bisa diproses, terpaksa harus dirumahkan atau di PHK. Adapun tenaga honorer yang tak masuk database tapi sudah lebih 2 tahun bekerja, Pemkab Tebo masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Namun Sekda tidak bisa merincikan berapa banyak tenaga honorer saat ini yang dirumahkan. Kalau di Sekda ada sekitar 45 orang yang sudah dirumahkan, ungkapnya Selasa 4 Februari 2025. Penonaktifan tenaga honorer tersebut terhitung sejak Januari 2025 hingga saat ini ia masih menunggu laporan dari setiap OPD berapa banyak tenaga honorer yang dirumahkan. Kalau di Sekda sekitar 45 orang
yang sudah dirumahkan, ungkapnya Selasa 4 Februari 2025. Penonaktifan tenaga honorer tersebut terhitung sejak Januari 2025 hingga saat ini. Ia masih menunggu laporan dari setiap OPD berapa banyak yang dirumahkan. Belum dapat laporan dari kepala OPD berapa banyak yang dirumahkan, kata Seda. Selain itu, ia berharap kepada tenaga honorer yang tak masuk database untuk tetap bersabar menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Ya, saat ini kita masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat, imbuhnya. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, kecelakaan tragis terjadi di Jalan Bypass, tepatnya di depan Gudang Bulog, Pampangan Nan 20, Lubuk Bagalung, Kota Padang, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sore. Seorang siswi SMA bernama Dea Nasyara Disti berumur 18 tahun, warga Kampung Pinang, Kelurahan Bungus Timur, meninggal dunia setelah motor yang dikendarainya tergelincir dan terlindas truk tangki Pertamina. Kanit Laka Lantas Polres Padang Ibtu Zulkifli mengungkapkan korban kehilangan kendali akibat cangkang sawit yang berserakan di badan jalan. Korban melaju dari arah Simpang Arai Pinang ke Simpang Pengambiran. Di lokasi kejadian, motor korban hilang kendali karena pasir dan cangkang sawit di jalan, sehingga terjatuh dan terlindas ban belakang kiri truk tangki Pertamina Hino BA9016IO, jelasnya Selasa 4 Februari 2025. Akibat kecelakaan ini, dia mengalami cedera kepala berat, pendarahan di telinga, serta luka lecet di leher dan bahu. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Semen Padang atau Semen Padang Hospital SPH. Sementara itu, penumpang motor yang diboncengkan korban, Nene Fabian Doni, mengalami luka lecet di tangan kanan dan tangan kaki kiri. Saat ini ia masih menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk sementara, kedua barang bukti serta pengemudi truk tangki Pertamina telah diamankan di unit Laka Lantas Polresta Padang guna penyelidikan lebih lanjut, tambah Ibtu Zulkifli. Pihak kepolisian mengimbau kepada para pengendara untuk lebih berhati-hati, terutama di jalan yang rawan kecelakaan. Selain itu, pihak terkait juga diminta segera membersihkan material seperti cangkang sawit dan pasir yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.